bahasan ini, tapi ketika bahasan itu diulang kembali itu kesannya nge-flash nganyari BI jadi wonten perlu yang ditanya jawabkan bisa kita sampaikan pada saat ini. Tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif Syekh Abu Syuja Al-Asyani nafa'ana bihi tentang puasa. Wa syara'itu wujubi syiyam arba'atu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Syarat wajib puasa itu ada 4, yaitu Islam dengan pulau sampun, dewasa sampun, kita nanti akan melatih anak-anak, kemudian berakal dan mampu berpuasa, 1 sampun, dewasa sampun. Berarti ada berakal Bu. Kalau berakal saat ini kita semuanya kena. Tapi kalau ada anak itu, misalkan anak-anak misalnya idiot lah, itu berarti dia tidak terkena kewajiban untuk melakukan puasa karena dia dikatakan tidak berakal penuh. Begitu juga yang keempat, wal qudratu 'ala shaum. Niki mungkin berlaku untuk orang-orang sepuh yang sudah nggak kuat memang. Maka ketika dia nggak mampu untuk berpuasa, begitu juga nanti ada orang yang sakit, yang sakitnya itu sulit sembuh, maka biasanya dia dikatakan orang yang nggak masuk syarat berpuasa. Makanya yang itu oleh sepuh nggak kuat posoannya, maka dia diganti dengan fidyah. Pak Nafi, kulon iki sampun umur 7 doso, kulon iki lek poso niku mboten piye, apalagi sakana emak gitu. Ibu umur pinten? Ibu 7 doso. Maka saya mengatakan anjing jenengan sudah dikatakan sepuh dan apalagi ada kampung keluar seperti itu, maka jenengan tidak usah puasa sudah, tapi jenengan harus membayar fidyah 6 dibayar kapan Pak Nafi? Mungkin jenengan bayar dari awal puasa juga boleh, dibayar selagi orang itu ada di masa puasa juga boleh. Terus itu sebagai ganti karena ketidakmampuan dia untuk melakukan puasa. Maka di nomor 4 ini masuk Bu, wal qudratu 'ala shaum. Orang yang mampu berpuasa. Berarti kalau tidak mampu berpuasa karena beberapa sebab, maka orang itu boleh untuk itu tadi, untuk mokel itu berpuasa. Biasanya kalau ini yang nomor 4 itu yang sering dicontohkan di dalam Al-Qur'an itu karena likibarin, karena sepuh, atau limarodi, karena sakit, la yurja barruhu, tidak bisa diharap sembuhnya. Tapi atasnya di atas, maka orang ini misalnya mokel ya tidak apa-apa. Tapi kalau ketika dia sudah sembuh, maka difoto. Begitu juga nanti kaitannya dengan para wanita yang menyusui atau dia sedang hamil. Di bab ini ada yang ditanyakan? Kalau untuk orang hamil itu fidyahnya apa nanti? Kalau hamil, misalnya dia itu bukan kuat tidak kuat untuk dirinya sendiri, maka dia hanya memfoto. Membutuhkan fidyah. Kalau dia ada kekhawatiran juga untuk bayinya, karena dia sekarang sudah punya 2 nyawa, maka dia ya foto ya fidyah. Kalau masalah pembayaran itunya dibarengkan pas zakat boleh? Boleh. Jadi dibayarkan pas zakat. Makin dengan kajian maringi keterangan awal, misalkan kepada siapa ya, ini zakat kita saya, ini fidyah. Jadi diterangkan seperti ini. Ada lagi? Menawi orang tua yang pikun itu bayar fidyah. Kalau dibilang pikun itu enggak, tapi lupa dengan masa lalu. Dengan akan mensiasati keadaan yang seperti itu. Kalau dia memang soalnya dia itu nggak mudah lagi ukuran umur 60 ke atas. Kalau dia di usia itu sudah nggak kuat untuk berpuasa, maka dia termasuk masuk di kata-kata wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang-orang yang sudah nggak kuat untuk berpuasa itu dia boleh fidyah. Kalau misalkan ada perempuan itu
tahun sebelumnya itu punya kodaan puasa, tapi di tahun ini belum selesai menyaurkannya, tapi dia keburu hamil itu, terus juga nggak kuat untuk membayar. Berarti double untuk tahun depan. Ya, berarti yang kemarin itu, Utangnya lupa. yang kemarin belum selesai itu berarti menjadi tanggungannya. Berarti karena dia gagal masuk Ramadan ini, maka utangnya itu tetap menjadi tanggungan. Karena dia terlambat saat ini, maka dia diberi denda 1 harinya itu tadi rumah 6 on. Ya. Sama yang anaknya tadi itu untuk Ya. berarti nambah double gitu. Kalau yang masih ada di perut enggak. Kalau yang masih ada di perut enggak di fidyah. Jadi Maksudnya Oh, kan yang tanggungan sebelumnya itu kan bayar fidyah. Terus yang karena khawatirnya yang tahun ini itu juga oh ya. bayar, berarti double. fidyah. Nah, ini kalau yang seperti itu memang harus teliti dengan keadaan. Kalau ini gue ngawas yang seperti itu dengan salah seorang teman, kemudian ngajinya itu suami istri yang istilahnya mana apa betul yang tadi dinyatakan rumah itu seorang wanita yang misalkan kemarin itu harus punya tanggungan, dia tidak hanya cukup fidyah saja, iya betul. Jadi karena orang hamil, orang menyusui itu tidak termasuk kategori wa'alal ladina yutiqunahu, dia tidak termasuk itu. Sehingga kalau memang dia punya tanggungan, ya gimana caranya dia ngomong sama suami, Mas, saya tahu dia baik sih. Khawatir saat ini saya rumah ini bisa hamil mana? Ya boleh-boleh aja ya. Kamu beri senyawa itu. Itu hampir baru tuntas 2 tahun. Ya tetapi karena hari ini hamil, sinar ini menyusui tak kuat, akhirnya itu tadi beberapa puasa harus tertunda, tapi ya akhirnya tuntas. Makanya ketika seorang wanita itu dalam kondisi 2 tadi, maka juga harus teliti apa yang harus menjadi keharusan dia. Maka ketika dia punya tanggungan puasa, ya diupayakan kalau bisa puasanya dituntaskan kalau memang itu kuat, sehingga tidak kesabaran masuk di Ramadan yang akan datang. Yang lain dulu. Ini tadi kan kalau seandainya kita khawatir terhadap bayi dan ibu yang kita kan membayar fidyah juga khobar. Nah ternyata pada saat itu ibunya pemahamannya dia hanya bayar fidyah. Setelah dia berapa tahun, anaknya umur 25 tahun, dia baru tahu hukumnya harus mengkhodok. Nah yang saya tanyakan saat itu dia membayar fidyah aja untuk saat waktu dia hamil. Terus begitu tahu sekarang hukumnya harus membayar, harus khodok. Ini yang saya tanya pertama, fidyahnya ini kan otomatis dia kan nanggung sampai 25 tahun, itu apa harus dikalikan nanggung kali 25 tahun seumur anak itu? Terus khodoknya juga gimana Ustaz? Kalau nanti sesekali melihat jawabannya Gus Bahar, atau untungnya dengan tanya dia di dalam satu videonya Gus Bahar itu belum mungkin. Ini bukan masalah sholat, bukan masalah puasa, masalah sholat. Karena dia ditanya mengenai, memang orang punya tanggungan sholat kan harus dikodok ya, kan ya. Itu yang tanya itu dia sama Gus Bahar. Ini entah guyonan atau saya lihat yang tanya ini ternyata dia pernah nggak sholat itu misalkan 20 tahun. Dia tak jawab modok, bisa jadi dia malah nggak modok. Maka saya menjawabnya gini, wis hari sing yang sekarang aja dilakukan, jangan sampai ketinggalan meninggalkan. Itu jawabannya Gus Bahar itu. Suatu saat bapak-bapak orang ini datang lagi, karena entah dia dengar dari apa, akhirnya dia datang lagi ke saya, Gus, leres sampai dia menikung nggak dari tanggungan sholat harus dikodok, maka Gus Bahar itu guyon dia tentang mumpung dia bertanya seperti ini, maka keharusan sholat itu harus terjawab. Tapi kalau yang pertanyaan pertama, tak jelas sih lupa ngomong ikut mana sih? Langsung tak ngomong, kodok bisa jadi dia wis malas soal 20 tahun. Maka kata dulu, kalau misalkan ada yang pertanyaan ke jenengan nonton itu bayar ini pelan-pelan
Lain dengan kagungan gimana? Ya, kalau saat itu seseorang misalkan nggak punya, ya mungkin kita banyak istighfar. Tapi selagi orang itu punya, wong itu tanggungan. Jadi ya harus tetap dibayar. Namanya qadha itu biasanya kaitannya dengan hutang. Namanya hutang ya harus disakli. Maka ketika seseorang itu tahunya sekarang, misalnya tahunya sekarang, ini nanti kalau beliau ini kelembek-kelembek, tapi karena kaitannya adalah yang wajib, maka jenengan nyauri lon-lon. Lek jenengan gada, misalnya put tak mini tahu, tak pingno sekian kuintal misalkan, jenengan punya, ya silahkan itu fidyahnya. Kalau misalkan seseorang itu nggak punya, ya pelan-pelan tadi sambil ngomong di dalam, ya Allah kalau ngaji ini kok sa'i, kalau semarang ya kok sa'i. Dan itu Bu, kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang begitu sulit, maka istighfar itu diantara harapan dan gantungan seseorang. Yang otomatis yang wis kadung karo tahunya sekarang misalkan. Kalau sekarang mampu sih enak ya. Misalnya pas sekarang begitu belum begitu mampu, maka yang kita andalkan adalah istighfar. Ya Allah, saya berjanji, mohon saya dari Allah telah ada kata saya mampu, maka fidyah-fidyah yang harusnya saya bayar akan saya bayar. Ini pun namanya kita mengharap keluasan rahmat Allah. Jadi jangan nggak merasa atau siapa saja nggak merasa langsung putus asa. Waduh, lagi orang 20 tahun sembahyang, kejuran yang ini, maka bijak-bijaknya orang Jawa, lek sampai orang 20 tahun, ambilnya bisa juga sebenarnya, makanya bilang bisa itu bisa kita ambil. Maksudnya, Jadi namanya dokter enam. ya. Dari 20. Nah, kalau yang kamu jawab itu tadi jangan tetap dilakukan, lakukan semampu kita. Di kategori yang kok yang dijawab sama Gus lakukan, karena jenengan sekarang bertanya, oh ternyata Gus lantas harus ditutup. Iya, karena jenengan mumpung bertanya, saya jawab betul, memang itu yang harus dilakukan. Kok di tengah-tengah jalan di tengah-tengah kehidupan umur dia kok moro-moro sedo, maka orang ini di hadapan Allah nggak punya tanggungan, karena dia betul-betul baru tahu saya harus. Itu kita mengharap keluasan rahmat Allah yang maha luas. Kalau nggak gitu, udah dua, udah dua betas. Ya, mata dia. Ada lagi? Ada lagi? Aku lagi. Saya masuk ke pembahasan berikutnya. Wa faraidus shaum arba'atu asya. Fardhinya puasa itu 4. Niat, kemudian al-imsak, jadi kau ngempet makan minum. Wal jima, orang itu berhubungan suami istri di saat puasa. Kemudian wa ta'amudul qoi, melogo. Wong kamu tak kok logo-logo. Niku namanya ta'amudul qoi. Apapun dengan cara apapun yang itu kok kepingin muntah, mau di logo, mau mencium sesuatu sehingga dia itu muntah, maka ini yang menyebabkan ini. Apa yang menyebabkan dia kehilangan fardu puasa. Padahal fardu puasa itu yang disebutkan di dalam kita harus adanya, kemudian menahan, kemudian berhubungan suami istri, yang berikutnya adalah menyengaja muntah. Maka fardu ini harus dipenuhi. Lalu pertanyaan. Kemudian saya lanjutkan. Walau yuftiru bihi shaim, baru langsung kita masuk ke dalam iman yang membatalkan puasa. Ini puasa batal secara fikih, bukan secara pahala. Memasukkan sesuatu melalui organ yang lazim dalam tubuh manusia dengan sengaja, kecuali meripat, tetes. Tapi kalau hidung, mulut, telinga, kemudian kubur itu pasti batal. Jadi kalau mata, misalnya yang itu tetes obat tetes itu yang membatalkan puasa. Yang pertama memasukkan sesuatu, yang kedua memasukkan sesuatu dengan sengaja melalui lubang yang ada di kepala. Apa nih? Jadi pokoknya begini yang persiapan itu. Kemudian ketiga memasukkan obat ke dalam salah satu dari dua jalan. Nonton tidak ada orang yang obat pencahar. Pokoknya siang itu terasa, tapi kalau malam boleh-boleh aja.
4. Muntah dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja pada kemaluan, kemudian keluar mani karena bersentuhan, yang itu terasa akhirnya sampai keluar mani maka batal, haid, nifas, gila, murtad. Ada yang ditanya kan? Menawi suntik atau bekam itu Ustaz? Betul, kalau suntik tidak ada kaitannya karena yang disuntik bukan lubang. Kan memasukkan sesuatu. Ya, tapi bukan lubang kan orang disuntik itu bisa isinya lebih pokok kan, bukan lubang. Satu untuk yang mata biasanya kan ada kalau kita tetes mata itu kayak rasa ada pahit-pahitnya itu apakah juga tidak membatalkan? Jadi karena mata ini ada lubang sing tiros ini ku tenggorokan itu umur-umur kroso-kroso gak enak, ternyata ini bukan lubang yang masuk ke perut. Jadi hanya terasa saja sehingga lubang yang ada di mata itu tidak dianggap, tidak dihitung sebagai lubang yang bisa membatalkan puasa. Infus boleh satu infus ya karena walaupun bukan lubang yang anu ya walaupun yang ternyata tapi dia membuat orang itu kuat sehingga infus juga menentukan. Ada lagi? Bisa. Suntik buatan asal, infus ya buatan. Infus, suntik asal. Oh, oke, suntik asal infus. Infus ya boleh. Karena membuat kekuatan, sawangannya buat tentang lubang yang kelihatan, tapi dia membuat kuat. Ada lagi? Kalau kami dalam sampun gosok gigi, terus siang itu kok kados termasuk enten selesai sampai terus nonton itu jari berjamnya kan asal. Kalau memasukkan jari apa Bu? Kalau hanya cinta tapi ada ya gubrokan namanya ini jauh. Kalau ini bukan, karena di mulut ini selagi ada sesuatu kan masih sempat untuk dikeluarkan. Maka ketika dia itu menarik sesuatu dari giginya yang itu masih tidak basah. Yang batal itu bohongan sehingga akan batal itu. Jika setiap orang ingin muntah gitu, tapi dengan emang kosong, itu kok muntah. Tapi ketika muntah itu kita lepas lah, jangan sampai masuk. Maka orang itu nggak batal karena nggak sampai masuk ke dalam. Maksudnya itu memang muntah itu keluarnya dari sini. Tapi ketika orang itu berupaya jangan sampai ada yang kembali, maka walaupun melumpuhkan, mungkin ketika dilapai maka tidak batal. Diupayakan gimana caranya jangan sampai hari ini aku dapat dan bernafas. Itu saya rasa ya. Wa yustahabu fi shaumi thalathatu asya. Dalam berpuasa disunahkan 3 hal, yaitu menyegerakan berbuka, kemudian mengakhirkan sahur, meninggalkan perkataan keji. Lain ini kaitannya dengan pahala. Kaitannya yang bahasa kita ini kaitannya dengan pahala. Dengan berdasarkan di pokok itu muadzan kita segera memang buatan asal suwi-suwi misalkan yang itu buatan turun dan batal ini termasuk makruh masyhur yang kuat berdasarkan udang namanya dia takjil itu segera. Kemudian kalau sahur pun sampai sahur itu sisi walaupun sah tapi kurang dapat manfaat dan barokah. Sedangkan yang kelima adalah meninggalkan perkataan yang jelek. Kemudian sekali mudah-mudahan bermanfaat. Bu, seumpama puasa kita itu jatuh pada hari Ahad, ini maksudnya pangkas nawas. Kita tunggu pengumuman kalau orang Sabtu itu adalah hari terakhir dari Syawal, maka dahulu kita tarawih, kemudian paginya kita puasa. Silakan Ibu. Doa kalau sadar itu sadarnya minum nopo sakandune minum masih bukan. Doanya orang yang puasa yang mustajab